Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema kelas meeting kita pada saat ini, pelajaran 33, jiwa membantu orang lain. Yang terambil dari Matius 6 ayat 3 dan 4. Namun saya mengajak kita semua membaca Matius 6 ayat 1 sampai 4 agar kita memahami cerita ini secara keseluruhan dan memperoleh berkat. Mari kita baca Matius 6 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil Matius pasal 6 ini sesungguhnya merupakan teguran Tuhan Yesus kepada praktek kehidupan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang salah. Ajaran mereka yang salah menimbulkan praktek kehidupan yang salah. Jika kita baca dalam perikop kita, Matius 6 ayat 1 bagian A, dikatakan di sana demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ada dua kata kunci di sini, kewajiban agamamu dan juga supaya dilihat. Saudara-saudari yang terkasih, kata kewajiban agama dalam bahasa Yunani menggunakan kata dikaiosune yang seharusnya berarti kebenaran. Dan kata supaya dilihat dalam bahasa aslinya bahasa Yunani menggunakan kata theatenai yang artinya to be seen atau untuk dilihat. Dan kata teater yang kita kenal selama ini ternyata juga berasal dari kata Yunani ini, yaitu kata theatenai, saudara-saudari yang terkasih. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap orang, termasuk saudara-saudari dan saya, di mana kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai suatu teater atau tempat pertunjukan untuk memamerkan kebaikan kita. Artinya, melakukan kebenaran tidak perlu diketahui oleh siapapun, oleh orang lain. Hanya Tuhan sajalah yang tahu. Karena motivasi supaya dilihat itu bertentangan dengan perintah Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 16 dalam perikop sebelumnya. Saudara-saudari, dikatakan di sana, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuannya adalah memuliakan Bapa di sorga. Segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan harus bertujuan memuliakan Bapa di sorga. Maka ayat yang ketiga menegaskan kepada kita, tangan kiri kita jangan tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan kita. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari ajaran Tuhan Yesus ini. Bahwa jiwa membantu orang lain
hendaknya didasari dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Bahwa jiwa membantu orang lain bukanlah aksi yang harus diberitakan, tetapi justru harus disembunyikan. Wow, artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak seharusnya mendapatkan ucapan terima kasih dari siapapun atas apa yang kita berikan. Karena kita hanyalah perantara berkat Tuhan. Kita hanyalah alat, kita hanyalah perantara. Ucapan terima kasih itu sesungguhnya bukan kepada kita, tetapi kepada Tuhan, sumber berkat yang sesungguhnya. Dan apa yang akan Tuhan balaskan kepada kita, sesungguhnya bukanlah upah dari pemberian kita, tetapi upah dari ketaatan kita pada kebenaran yang Tuhan ajarkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah upah yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Dan yang pasti kita terima dari Tuhan, upah karena kita taat melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudariku, mari budayakan semangat memberi tanpa seorang pun mengetahui. Ini praktek hidup yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, pengikut Kristus. Teladani dan ikuti tiap perbuatan Yesus selama ia hidup di dunia. Apa yang Yesus lakukan setelah ia memberikan pertolongan atau melakukan mukjizat, dia selalu berkata, jangan beritahu kepada siapapun. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dan semua yang dibuat atau dilakukan oleh Yesus selama hidupnya selalu memuliakan Bapa di surga. Karena Yesus taat pada agenda kerajaan surga. Sekarang saatnya kita yang melakukannya, saudara-saudariku. Dimanapun kita berada, siapapun kita, mari kita lakukan perbuatan yang baik. Mari kita lakukan kebenaran yang telah kita terima dari Tuhan untuk tujuan memuliakan Bapa kita di sorga. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai perbuatan-perbuatan kita. Dan Dia akan selalu mengingatkan kita lewat firman yang kita renungkan setiap hari. Saya percaya ketika kita melakukan perbuatan baik dengan dasar memuliakan nama Tuhan, itu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi yang menerima maupun kita yang memberinya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami beroleh pelajaran berharga. Bagaimana Tuhan agar kami memiliki jiwa membantu orang lain atas dasar memuliakan nama Tuhan dengan segala perbuatan kami. Sehingga mereka yang melihat perbuatan kami, mereka memuliakan Bapa yang kami sembah. Kami ingin menjadi terang dunia Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami. Karena itu tolong kami ketika kami Tuhan jatuh, Engkau akan mengangkat kami dan mengingatkan kami kembali. Sehingga Tuhan kami menjadi hamba yang taat dan setia. Sehingga kami beroleh upah atas ketaatan kami melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Ini firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Amin.